Sektor properti diproyeksi akan kembali terancam di tahun 2023. Sejumlah faktor membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berinvestasi di sektor properti. Tahun 2022 dinilai jadi tahun pulihnya industri properti di tanah air. Hal ini didukung dengan seiring pulihnya perekonomian pasca pandemi dan didukung oleh mobilitas masyarakat yang sudah kembali normal, maka tren pembelian properti kembali dilirik oleh para pembelinya baik konsumen akhir maupun investor. Kendati demikian, situasi pasar properti pada tahun 2023 diprediksi akan kembali menghadapi tantangan. Ancaman resesi dan kenaikan suku bunga akan membuat penjual dan penyedia suplai hunian lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Survei dari PT Knight Frank Indonesia melihat adanya kecenderungan pasar di mana 66% respondennya cenderung memilih untuk wait and see terkait pemulihan sektor properti dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Selama tahun 2022, kinerja sektor properti sebagaimana tercermin dari pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif, namun levelnya masih di bawah pertumbuhan sebelum krisis pandemi COVID-19. Sampai dengan 9 bulan pertama 2022, sektor konstruksi dan real estate masing-masing tumbuh lebih rendah dibanding tahun 2021. Sementara itu memasuki tahun 2023, sejumlah potensi, resiko, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor properti perlu diwaspadai. Pertama adalah peningkatan suku bunga acuan yang akan memicu peningkatan repayment capacity dari sisi debitur yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi loan at risk dan berujung pada suku bunga bank yang naik. Survei harga properti residensial Bank Indonesia pada triwulan ketiga 2022 menunjukkan bahwa mayoritas konsumen masih menjadikan skema pembiayaan KPR sebagai pilihan utama dengan porsi mencapai 74,53%. Kedua adalah semakin tingginya harga lahan karena belum diatur oleh institusi seperti Bank Tanah. Dalam hal ini mempercepat implementasi Bank Tanah menjadi penting untuk memastikan ketersediaan lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang telah menerbitkan Perpres nomor 9 tahun 2021 mengenai pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 yang bertujuan untuk memastikan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak. Selain Bank Tanah, percepatan implementasi BP3 ini juga penting untuk melakukan monitoring keterhunian dan off-taker. Berikutnya, pemirsa, kenaikan harga rumah, terutama rumah non-subsidi, bisa terjadi karena terdorong oleh tingginya harga lahan dan inflasi harga bahan bangunan. Sementara yang keempat, jumlah pengembang masih terbatas dan banyak diantaranya mengalami keterbatasan modal. Pandemi COVID-19 menyebabkan cukup banyak pelaku usaha properti turun peringkat menjadi tidak bankable karena persoalan kredit yang bermasalah. Lantas di antara berbagai tantangan kinerja sektor properti di tahun 2023, tantangan terdekat manakah yang perlu diwaspadai saat ini? Berikut informasinya. Berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur pekan lalu, Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia mengatakan jika Dewan memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Dirinya menyampaikan suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility ada di 6,5%. Peri menjelaskan keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur merupakan langkah lanjutan untuk secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking dalam memastikan penurunan ekspektasi inflasi di depan. Meski lebih rendah dari negara lain, inflasi Indonesia masih di atas 3%. Diketahui belum lama ini pada 22 Desember lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, ditingkatkannya suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin tentu memicu kenaikan terbatas pada suku bunga perbankan nasional. Dalam hal ini kenaikan suku bunga juga akhirnya berpotensi menurunkan permintaan kredit properti, khususnya perumahan komersial. Hal ini sejalan dengan kenaikan suku bunga yang akan mengerek tingkat bunga kredit pemilikan rumah atau KPR. Jika ini terjadi, dampak kenaikan tidak hanya dirasakan oleh pengembang atau developer properti, melainkan calon investor termasuk masyarakat. Membesarnya cicilan KPR berpotensi membuat masyarakat memutuskan untuk menunda pembelian rumah dan memilih mengalokasikan uang di bank untuk disimpan. Perilaku konsumsi masyarakat bergeser dari belanja jadi menabung. Selain itu, tak sedikit masyarakat, daya belinya akan terganggu ketika suku bunga naik hingga mengganggu pola konsumsi.
Bank-bank besar di Indonesia pun telah mengambil ancang-ancang melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kreditnya tersebut. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan contohnya mengatakan bahwa dalam setahun terakhir memang terjadi peningkatan suku bunga termasuk suku bunga kredit. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Corporate Sekretari PT Bank Mandiri Tbk, Rudi Asaturida, yang mengatakan dengan kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia itu diproyeksikan bank-bank akan secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunga kredit. Sementara dari PT Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa penyesuaian suku bunga kredit di bank akan memperhatikan faktor-faktor seperti biaya dana, kondisi perekonomian, serta kondisi pasar atau persaingan. Di sisi lain, bank swasta lainnya ada Bank BCA ini menyampaikan hingga saat ini perseroan belum menaikkan suku bunga kreditnya meski suku bunga acuan Bank Indonesia terus merangkak naik. Ya, dan jika kita lihat pemirsa, sejatinya kenaikan suku bunga kredit pada bank-bank umum tidak akan langsung terjadi. Bank umum cenderung melihat terlebih dahulu tren kebijakan suku bunga ke depannya agar kondisi ekonomi tidak semakin terpuruk. Bank Indonesia justru meyakini jika kredit perumahan rakyat atau KPR akan tetap tumbuh positif meski suku bunga acuan mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Hal ini seiring dengan penjualan properti yang masih tumbuh positif. Setidaknya berdasarkan data hingga kuartal 3 2022, sebagaimana diketahui distribusi KPR nasional tumbuh 7,7% secara tahunan di kuartal 3 2021, di mana angka ini meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya 6,81%. Pencapaian tersebut antara lain utamanya didorong oleh rumah tipe menengah, tipe di atas 21 hingga 70. Hasil survei Bank Indonesia pun menunjukkan bahwa geliat sektor properti pasca pandemi berbanding lurus dengan pertumbuhan KPR perbankan ke arah positif. Bank Indonesia juga menyoroti soal non-performing loan, di mana dalam hal ini kredit bermasalah nilainya hanya 2,23% hingga November 2022. Lantas bagaimanakah pihak-pihak terkait akan menyikapi kemungkinan yang terjadi imbas kenaikan suku bunga? Berikut informasinya. Pengembang properti dan perbankan nasional optimis pasar properti akan tetap bertumbuh di tahun 2023. Walaupun diselimuti berbagai tantangan yang sangat besar seperti tingginya inflasi, naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia hingga ancaman resesi tahun 2023. Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia Hari Gani menyampaikan, jika kebutuhan akan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari angka backlog perumahan yang mencapai 12,74 juta unit hingga tahun 2020. Grup Head Consumer Financing Bank Syariah Prakamulia Agung menyampaikan, jika pada tahun 2022 pertumbuhan penyaluran KPR BSI sebesar 14%, dan tahun 2023 mendatang ditargetkan tumbuh 16 hingga 18%. Sektor properti dikatakan masih tergolong resilient jika dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya. Setidaknya pertumbuhan sektor perumahan masih terjaga tetap stabil dalam situasi yang cenderung kurang menentu. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, era suku bunga tinggi dapat berdampak pada peningkatan cicilan kredit kepemilikan rumah atau KPR maupun kredit pemilikan apartemen atau KPA. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengembang untuk dapat menyediakan produk yang sesuai dengan kemampuan serapan pasar. Artinya pengembang perlu menerapkan strategi-strategi pemasaran, kemudahan pembayaran, atau penyesuaian spesifikasi. Salah satu pengembang yang telah meluncurkan strateginya untuk mengatasi kondisi ini misalnya Sinarmas Land. Induk usaha dari PT Bumi Serpong Damai Tbk tersebut menawarkan subsidi bunga hingga 7,5% melalui program National Sales Smart Move. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan keringanan potongan harga hingga 18% dan juga bonus cashback hingga 5,5% dan free service charge selama 12 bulan untuk pembelian hard cash. Sementara itu, strategi yang digencarkan oleh PT Modern Land Realty adalah dengan melakukan resizing design, yakni mengubah ukuran sesuai dengan kemampuan konsumen. Pengembang properti perlu terus melakukan inovasi terhadap berbagai hal, mulai dari promo, marketing, konsep perumahan, desain, dan juga fasilitas untuk menggait pembeli. Developer atau pengembang yang lebih cepat mengambil langkah ke depan akan tumbuh lebih baik. Pengembang perlu sepintar mungkin mencari posisi awal. Di sisi lain, perbankan juga tetap optimis bahwa KPR tahun 2023 akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2022 lalu. PT Bank Tabungan Negara Tbk misalnya menargetkan KPR tumbuh 12% di tahun 2023. Pihak Bank BTN mengaku optimistis dengan ekspansi KPR tahun ini karena potensi dari ekonomi makro masih naik dan industri properti diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2022. BTN telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengejar target pertumbuhan tahun 2023.
Di segmen non-subsidi, bank dengan pangsa pasar KPR terbesar di tanah air ini akan mulai fokus menggarap segmen KPR dengan tiket size di atas Rp750 juta. Untuk menggarapnya, BTN akan memperbanyak kolaborasi dengan pengembang skala nasional. Dan perseroan pun akan membuat semacam sentral yang akan fokus membantu pengembangan dengan skala proyek mulai harga 750 juta dan memberikan proses bisnis yang lebih cepat. Ya, pihak Bank Sentral Asia contohnya juga menyatakan akan berhati-hati dalam menaikkan suku bunga KPR. Penentuan suku bunga diakuinya tidak hanya berdasarkan suku bunga acuan saja, tetapi harus mempertimbangkan faktor eksternal dan juga internal perseroan. Dan tentunya kita harapkan memang berbagai langkah dan strategi yang dilakukan oleh pengembang ataupun developer dan juga berbagai bank baik BUMN maupun swasta bisa sama-sama tetap menjadi stimulus bagi transaksi ataupun investasi di sektor properti baik untuk masyarakat umum ataupun korporasi sehingga akhirnya industri properti tetap mampu tumbuh dengan positif di tahun 2023. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.